Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas ya soal-soal yang berkaitan dengan pola bilangan. Ya, langsung saja. Di sini kita lihat terdapat soal nomor 1 berkaitan dengan pembahasan pola bilangan ya. Oke, langsung saja coba kita jawab ya. Di sini dikatakan pola titik di bawah atau di samping menunjukkan barisan bilangan 2, 5, 9, 14. Banyak titik pada pola ke-8 adalah, nah di sini kita perhatikan ya. Di sini kita lihat bawahnya 2 ya. Di sini bawahnya 3, ini bawahnya 4, ini bawahnya 5, dan seterusnya ke atas menurun menjadi 4, 3, dan terakhir di 2. Ini pola ke-1, pola kedua, kemudian pola ke-3, pola ke-4. Sehingga kalau dikatakan atau ditanyakan pola ke-8, maka secara nggak langsung nanti bagian bawahnya ini terdapat 9 titik. Terdapat 9 titik. 9 titik. Nah, kemudian semakin ke atas semakin menurun. Jadi 8 titik. Kemudian ke atas lagi makin menurun lagi 7 titik, dan seterusnya sampai terakhir itu berada di 2 titik. Nah, sehingga banyak titik pada pola ke-8 adalah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 terakhir ya, karena setiap pola itu terakhirnya berhenti di pola titik kedua ya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita jumlahkan deh. 9 ditambah 2 itu 11, kemudian 8 ditambah 3 juga 11, 7 ditambah 4 juga 11, 6 ditambah 5 11. Karena ada 11 sebanyak 4 kali, makanya 4 dikali 11 yaitu 44. Oke, jadi jawaban pada soal nomor 1 pola bilangan ini adalah 44. Nah, nantinya jikalau kalian memiliki jawaban yang berbeda atau teknik menjawab yang berbeda tetapi jawabannya sama ataupun jawaban yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, oke, kita next ke soal nomor 2. Nah, di sini dikatakan pola bilangan di bawah menunjukkan banyaknya potongan lidi. Banyaknya potongan lidi pada pola ke-16 adalah, nah kita uraikan dulu ya. Jadi setiap pola ini terdapat berapa lidi? Nah, di sini kita cek 1, 2, 3. Berarti membutuhkan 3 lidi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti membutuhkan 5 lidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Membutuhkan 7 lidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lidi. Sehingga pada masing-masing pola itu yang pertama membutuhkan 3 buah lidi. Pola yang kedua 5 buah lidi. Pola yang ketiga 7 buah lidi. Pola keempat 9 buah lidi. Nah, pertanyaannya adalah ya kan, pola ke-1 nih, kemudian pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya lidi pada pola ke-16. Nah, di sini kita lihat kita harus mengetahui rumus secara umumnya ya, sehingga bisa diterapkan untuk pola keberapapun. Nah,
Kalau misalkan pola atau angkanya seperti ini, biasanya kita menggunakan rumus 2 dikali n plus 1 nih ya. Bisa kita gunakan ini nih. Coba kita uji ya, apakah masuk ke dalam pola-pola tersebut. Nah, misalkan pola ke-1, berarti n nya itu 1. 2 dikali 1 ditambah 1, hasilnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Coba pola kedua, apakah hasilnya 5? 2 dikali 2 ditambah 1, 4 ditambah 1, hasilnya 5. Kemudian pola ketiga, 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 6 ditambah 1, hasilnya 7. Sama ya. Pola keempat, 2 kali 4 ditambah 1 sama dengan 8 ditambah 1, 9. Sehingga semua ini masuk ke dalam rumusnya ya, rumus secara umum. Artinya 2n plus 1 ini dapat berlaku untuk menentukan pola keberapapun. Nah, karena yang ditanyakan adalah pola ke-16, sehingga kita bisa dapat masukkan ya 2n plus 1, sehingga menjadi 2 dikali 16 ditambah 1. 2 kali 16 sendiri adalah 32, ditambah 1 hasilnya adalah 33. Sehingga nanti untuk pola ke-16 itu membutuhkan 33 lidi. Oke, cukup mudah ya. Kita next ke soal nomor 3. Oke. Di sini dilihat pertanyaannya adalah suku ke-15 dari bilangan. Kita tulis ulang dulu ya. Dari bilangan 2, 6, 6, 12, 20, dan 30. Oke, yang ditanyakan adalah suku ke-15. Nah, ketika melihat soal pola bilangan atau barisan bilangan, kita harus jeli betul-betul bagaimana pola ini menjadi sebuah keteraturan ya, sehingga mau menentukan suku keberapapun atau pola bilangan keberapapun itu dapat berlaku untuk semua ya. Di sini kalau misalkan kita urai dengan teliti pada pola ke-1 ini, kan pola ke-1 ya, pola 1 ini kalau dikali 2 hasilnya 2 kan ya. Kemudian ini pola kedua dikalikan dengan 3 hasilnya 6 kan. Ini pola ketiga kan, pola ketiga kalau dikali 4 hasilnya 12 kan. Nah, kemudian ini pola ke 4 kalau dikali 5 itu hasilnya 20 kan. Nah, di sini pola ke 5 kan, kalau dikali 6 hasilnya 30 kan. Sehingga kalau pola ke-15 itu artinya kalau kita perhatikan pola keberapapun itu selalu dikali dengan angka setelahnya ya, angka setelahnya nih. Nah, angka setelahnya kan, itu artinya kalau misalkan ditanyakan pola ke-15 itu dikalikan dengan angka setelahnya yaitu 16, sehingga 15 dikali 16 itu adalah 240. Nah, sehingga suku ke-15 pada barisan bilangan tersebut adalah 240. Oke, sekali lagi ini butuh perhatian khusus. Jadi apabila dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, jadi ini jawaban nomor 3 ya pada materi pola bilangan. Oke, next ya. Sini soal nomor 4. Dua suku berikutnya dari barisan bilangan 1, 3, 4, 7, 11, dan 18. Oke, kita coba tulis ulang ya. 1, 2, 3, 4, 7,
3, 4, 7, 11, dan 18. Nah, soalnya meminta dua suku selanjutnya. Oke. Nah, sekali lagi katakan ketika melihat soal barisan bilangan atau pola bilangan harus betul-betul jeli melihat soal tersebut ya, terutama keteraturan dalam angka atau suku ke suku ya. Nah, di sini kalau kalian betul-betul melihat soal ini, coba kita cek ya. 1 ditambah 3 itu hasilnya adalah 4 ya enggak? Nah, jadi kalau misalkan 3 ditambah 4 itu hasilnya adalah 7. Nah, coba kita cek lagi apakah betul dan berlaku untuk semua. 4 ditambah 7 itu hasilnya adalah 11. Dan kemudian 7 tambah 11 itu hasilnya adalah 18. Nah, itu artinya untuk menghasilkan suku berikutnya membutuhkan penjumlahan dua suku sebelumnya. Ya, sekali lagi konsepnya berarti adalah untuk menentukan suku berikutnya itu artinya harus menjumlahkan dua suku sebelumnya. Sehingga untuk menentukan suku yang pertama ini ya, suku yang pertama ini adalah 11 ditambah 18 itu menghasilkan 29. Oke, kemudian untuk menghasilkan suku selanjutnya lagi berarti menjumlahkan dua suku sebelumnya. 18 ditambah 29 itu adalah 47 ya. Sehingga dua suku berikutnya adalah 29 dan 47 ya. Jadi pada soal ini untuk menentukan suku selanjutnya perlu menjumlahkan dua suku sebelumnya ya. Cukup mudah ya. Kita next soal nomor 5. Nah, kita lihat ya. Sini dikatakan pada soal nomor 5 ini dua suku berikutnya lagi dari barisan bilangan yang sudah disediakan, yaitu 4, 11, 18, 25, dan kita diminta menentukan dua suku setelahnya itu ya. Oke, maka dari itu kita harus melihat dulu polanya seperti apa ya. Kita lihat dengan jeli dan betul-betul konsentrasi. Nah, di sini kita lihat 4 ke 11 itu perlu ditambah 7 ya kan ya. Nah, 11 ke 18 itu perlu ditambah 7. Nah, 18 ke 25 itu perlu ditambah 7. Nah, ini sudah cukup membuktikan bahwa untuk menentukan suku selanjutnya perlu ditambahkan atau dijumlahkan dengan 7, sehingga suku pertama yang akan kita tentukan ditambah 7 dulu. Nah, berarti 25 ditambah 7 itu hasilnya adalah 32. Nah, berarti suku terakhir yang akan kita tentukan adalah perlu juga ditambah 7. Nah, hasilnya adalah 39. Sehingga dua suku berikutnya adalah 30 dan 39. Ini jawabannya untuk soal nomor 5. Mudah ya. Oke, dari tadi kita belajar tentang pola suatu angka ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video.
Selanjutnya coba kita masuk ke dalam barisan aritmatika. Oke, kita cek soalnya ya. Di sini dikatakan suku ke-17. Intinya kan ada suku ke-17. Barisan bilangannya ini. Nah, coba kita tulis ulang dulu ya. 5, 9, 13, 17. Nah, kita diminta menentukan suku ke-17 atau U17. Biasa kita menyimpulkan suku itu dengan U ya. Kita diminta cari suku ke-17. Nah, kita lihat dulu ya. Dari suku ke suku keteraturannya seperti apa. Nah, kita lihat 5 ke 9 ini perlu ditambah 4. Kemudian 9 ke 13 juga perlu ditambah 4. 13 ke 17 juga perlu ditambah 4. Itu artinya dari suku ke suku membutuhkan selisih 4, atau biasa kita katakan itu adalah beda. Bedanya adalah 4. Nah, kemudian di sini kita lihat suku pertamanya adalah 5. Sehingga bisa kita simpulkan dengan A sebagai suku pertama, atau U1 bisa kita simpulkan dengan U1 itu ada 5. Oke. Nah, di sini kita gunakan rumus barisan aritmatika. Nah, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Nah, karena yang ditanyakan suku ke-17, itu artinya N-nya adalah 17 ya. Nah, berarti U17. Nah, di sini kita sudah mulai input ya informasinya ya. Katakan A ini adalah sebagai suku pertama. Berarti 5 ditambah 17 dikurang 1 dikali beda. Bedanya adalah 4 ya. Nah, sehingga menjadi 5 ditambah 16 dikali 4. Nah, di sini perlu kehati-hatian ya. Jangan sesekali menjumlahkan terlebih dahulu baru mengalihkan. Nah, jelas itu salah ya. Yang harus kalian lakukan adalah kalian kalikan terlebih dahulu baru dijumlahkan ya. Oke, berarti 5 ditambah 16 kali 4 itu adalah berapa anak-anak? 64 ya. 64 ya. Sehingga hasilnya suku ke-17 adalah 69. Oke, sekali lagi, jika dirasa penjelasannya terlalu cepat, silakan diputar ulang videonya secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke ya, kita sepertinya sudah mulai masuk ke dalam soal-soal barisan aritmatika. Kita next ke soal nomor 7. Nah, di sini informasinya sangat minim sekali ya. Katakan adalah jumlah 13 bilangan ganjil pertama. Nah, ini maksud soalnya adalah kita diminta menjumlahkan 13 bilangan ganjil pertama. Nah, bilangan ganjil itu apa aja sih? Kalau itu kan ada 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya sampai pola ke-13. Nah, pertama bisa saja kalian menjumlahkan secara manual. Nah, bisa saja ya, tapi membutuhkan ketelitian dan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Tapi juga sebetulnya kita bisa menggunakan rumus deret aritmatika ya. Kita cukup perlu mengetahui suku pertamanya apa, kemudian bedanya berapa, dan juga kita mencari jumlah berapa bilangan ya. Nah, biasanya deret aritmatika itu kita rumuskan dengan Sn, kemudian N/2
2 kali ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, dari rumus ini dikatakan bahwa kita membutuhkan A. Nah, tadi sebelumnya, soal sebelumnya sudah dijelaskan ya, A itu apa? A itu adalah sebagai suku pertama. Nah, di sini suku pertamanya adalah 1. Nah, kemudian juga membutuhkan B atau selisih atau beda. Nah, bedanya di sini kita cek pada bilangan ganjil selalu bedanya adalah 2, sehingga bedanya adalah 2. Nah, kemudian N kita cari adalah 13 bilangan ganjil pertama, sehingga N nya adalah 13. Langsung kita input ke dalam rumusnya ya. S13 sama dengan 13 per 2 dikali 1 ditambah 13 dikurang 1 kali beda 2. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung dulu ya. 13 per 2 ditambah 12 dikali 2. Nah, sekali lagi di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Yang harus kita hasilkan terlebih dahulu adalah perkalian dulu ya. Oke, 13 per 2 ditambah 24. Nah, oke, lalu kita hasilkan 13 per 2 dikali 2 tambah 24 adalah 26. Sini bisa kita coret, hasil ada 13, sehingga 13 dikali 13 itu hasilnya adalah 169. Nah, ini jawabannya ya, berarti ya jawaban dari soal nomor 7. Oke, kita next ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8 ya. Nah, ini pengembangan dari soal sebelumnya ya. Nah, di sini dikatakan hasil dari 7 tambah 14 tambah 21. Nah, titik-titik ini artinya angkanya berlanjut ya. Berlanjut sampai di titik sampai di angka 161 ya. Sekali lagi, arti dari titik ini bukan berarti kita menuliskan jawabannya di sini ya, bukan. Arti dari titik ini adalah angkanya terus berlanjut sampai di angka terakhir, yaitu ditambah 161. Nah, di sini pengembangan dari soal sebelumnya ya. Kalau soal sebelumnya kita langsung diminta menentukan 13 bilangan ganjil pertama, artinya sudah kelihatan ya, baik dari awal sampai akhir, yaitu sampai 13 suku. Nah, di sini kita nggak tahu ada berapa banyak suku sampai ke 161. Nah, itu artinya kita harus mencari tahu terlebih dahulu 161 ini ada di suku keberapa. Nah, sebelumnya saya tulis ulang dulu ya. 7 ditambah 14 tambah 21 tambah titik-titik tambah 161. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita wajib mengetahui selisih dari suku ke sukunya ya, atau bedanya ya. Ini bedanya tambah 7, kemudian ini juga ditambah 7. Nah, itu artinya seterusnya akan ditambah 7. Nah, artinya suku pertamanya atau U1 itu adalah 7 ya. Kemudian bedanya pun juga ternyata sama, yaitu 7. Nah, yang kita harus cari tahu adalah 161 ini ada di suku keberapa. Nah, gitu ya. Jadi kita harus bongkar dulu ya. Kita masukkan rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, karena UN nya sudah diketahui, suku ke N nya yaitu 161, tapi kita nggak tahu 161 ini ada di suku keberapa.
maka UN-nya menjadi 161 sama dengan A-nya berapa? 7 ya. Ditambah tetap N-1 karena kita tidak tahu ya 161 ini ada di suku keberapa. Oke, bedanya adalah 7. Nah, oke. Sini pindah ruas dulu ya. Pindah ruas kiri dari positif sehingga menjadi negatif. 161 dikurang 7 sama dengan N-1 7 ya. 161 dikurang 7 adalah 154 sama dengan N-1 kali 7. Nah, 7 ini karena posisinya kali, ketika pindah ruas menjadi bagi ya. 154 bagi 7 sama dengan N-1. 154 dibagi 7 sendiri adalah 22 sama dengan N-1. Sehingga N sama dengan 22 ditambah 1 yaitu 23. Nah, itu artinya 161 ini itu berada di suku 23. Nah, artinya kita tahu nih bahwa yang kita akan jumlahkan adalah 23 bilangan pertama atau S23 ya. Nah, rumus deret aritmatika itu terdapat 2 ya. Ada yang N/2 2 kali A tambah N-1 kali B. Nah, ini rumus deret aritmatika yang pertama ya. Ada juga rumus deret aritmatika yang kedua. Yang kedua itu adalah N/2 A plus UN. Nah, rumus deret aritmatika yang pertama ini biasanya cenderung kita gunakan ketika kita sudah mengetahui sampai di suku keberapa ya, seperti seperti contoh soal sebelumnya ya. Nah, untuk rumus yang kedua ini ya, kita juga sudah mengetahui suku pertamanya dan suku terakhirnya itu berapa, sehingga kita dapat dengan mudah mendapatkan deret aritmatika tersebut. Nah, itu artinya karena kita sudah tahu awal dan akhir dari barisan deret aritmatika tersebut, berarti kita bisa gunakan yang kedua ya, N/2 A plus UN. Oke, nah, berarti N nya sudah diketahui ya, N nya itu 23, berarti 23 per 2, suku pertamanya berapa? Suku pertamanya adalah 7. Nah, UN itu adalah suku ke 23 nya itu, suku ke 23 nya adalah 161, sehingga jadi 23 per 2 dikali 7 ditambah 161 yaitu 168, dan hasilnya adalah 1932. Nah, jadi kalau misalkan deret tersebut dijumlahkan dari 7 sampai dengan 161 dengan beda atau selisihnya 7, itu nanti ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1932. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasannya, silahkan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila kalian memiliki cara yang lain atau jawaban yang berbeda, silahkan dituliskan di kolom komentar, ataupun jika perlu ada pembahasan soal-soal lain yang kalian perlu tahu untuk dibahas,
Silakan juga kirimkan soal-soal tersebut ke email yang sudah tertera di deskripsi box ya. Oke, supaya kita sama-sama mempelajari dan membahas soal-soal yang kalian telah kirimkan. Oke, langsung saja ya, kita berlanjut ke soal nomor 9. Diketahui suatu barisan aritmatika U7 atau suku ke-7-nya adalah 19. U10 atau suku 10-nya adalah 25. Tentukan nilai dari suku ke-12. Nah, di sini informasinya adalah suku ke-7-nya 19. Kemudian suku ke-10-nya adalah 25. Diminta mencari suku ke-12. Oke, nah di sini jika kalian menemukan soal bentuknya seperti ini, pertama kali adalah kalian tentukan bedanya dulu ya. Bagaimana cara menentukan beda? Nah, gampang. Nah, berarti tinggal nilai dari suku 10 itu sendiri berapa? 25 ya kan. Kemudian nilai dari suku ke-7 itu sendiri berapa? 19 ya. Per suku ke-10 itu sendiri dikurang suku ke-7. Nah, ini teknik untuk mencari selisih atau beda ya, jika bentuk soalnya seperti tersebut. 25 dikurang 19 adalah 6. Kemudian 10 dikurang 7 adalah 3. Hasilnya adalah 2. Sehingga kita ketahui bedanya adalah 2. Nah, jarak dari suku ke-10 ke suku ke-12 itu tidak terlalu jauh ya, hanya beda 2 suku ya. Sehingga ketika posisinya suku 10 adalah 25 sementara bedanya adalah 2, nah berarti kita cukup tambahkan 2 saja ya. Nah berarti 27 kita tambahkan 2 berarti 29, sehingga suku ke-12 adalah 29. Oke, cukup mudah ya. Silakan kalian pahami secara mendalam soal ini ya. Oke, tinggal satu soal lagi, yaitu merupakan soal terakhir dan yang belum keluar adalah barisan geometri. Oke, kita next ya. Nah, betul sekali bahwa soal terakhir ini adalah soal yang berkaitan dengan barisan geometri. Kalau barisan aritmatika itu penjumlahan ataupun pengurangan. Tapi kalau barisan geometri, perkalian dan pembagian. Umumnya rumus barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R berpangkatkan N-1. Nah, kalau di barisan aritmatika untuk pembeda atau selisih itu disimbolkannya dengan B. Tetapi untuk geometri disimbolkannya pembedanya adalah R, di mana A itu adalah suku pertama ya. Kemudian R ini pembeda, tapi kalau di barisan geometri ini disebutnya adalah rasio. Nah, oke, sekarang kita coba ke soal nomor 1 ya. Oke, 2 4 8 16. Nah, diminta mencari suku ke-7-nya berapa ya. Nah, di sini sekali lagi kalau barisan geometri itu perkalian atau pembagian, bukan penjumlahan ya. Kita cek dari 2 ke 4 ini adalah dikali 2. Dan 4 ke 8 ini juga dikali 2. Nah, 8 ke 16 itu juga dikali 2. Sehingga bisa dikatakan rasio atau R-nya adalah 2. Nah, suku pertamanya atau U1 di soal tersebut adalah 2. Nah, kita diminta mencari suku ke-7. Nah, berarti U7 sama dengan A dikali R pangkat N-1. Suku pertamanya kita sudah tahu atau A-nya 2, kemudian rasionya juga 2. Nah, N-nya itu adalah 7, berarti 7 kurang 1, sehingga 2 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sendiri itu adalah 64 ya. Nah, sehingga 2 kali 64 adalah 128.
Nah, artinya suku ke-7 dari soal yang nomor A adalah 128. Kalaupun kalian menggunakan secara manual juga tidak apa-apa, tapi sekali lagi mungkin juga bisa membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, sekarang kita ke yang B nya ya. Nah, tulis ulang dulu ya, soalnya ya. 3 9 27 81 dan seterusnya sampai kita diminta mencari suku ke-7. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita cek 3 ke 9 ini ternyata dikali 3 pun juga 9 kali 27 juga dikali 3, 27 ke 81 juga dikali 3. Itu artinya rasionya adalah 3. Nah, kemudian suku pertamanya atau A nya adalah 3 juga. Langsung kita menuju rumusnya ya. U7 sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ingat ya, N-1 nya adalah pangkat bukan perkalian. Sehingga menjadi 2 dikali, suku pertamanya adalah 3 dikali 3 pangkat 7 dikurang 1. Nah, sama dengan, tidak boleh langsung dikali nih ya, tetapi hasil dari pangkatnya dulu ya. 3 dikali 3 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 6 sendiri itu adalah 729. Sehingga 3 dikali 729 adalah 2187. Oke, jadi jawaban yang pertama itu adalah suku ke-7 nya itu adalah 128. Kemudian untuk yang kedua itu suku ke-7 nya adalah 2187. Oke, sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Mungkin cukup ya pembahasan soal pada sesi ini. Tapi sebelum itu, jika nanti dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal yang perlu dibahas, silakan dikirimkan ke email yang sudah disediakan di deskripsi box. Nah, jika ada saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan.